Ketika Su Jiujiu pertama kali melihat alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Sebagai individu dengan peringkat tertinggi yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen Star Luo Empire, dia melaporkan langsung ke Kekaisaran Star Luo. Dia telah melakukan banyak upaya untuk alat jiwa pengintai udara Sun Moon Empire sendiri. Dia telah berhasil mendapatkan alat jiwa pengintai udara biasa sebelumnya. Namun, alat jiwa itu memiliki mekanisme penghancuran diri yang terpasang di dalamnya. Begitu mereka dibongkar, mereka akan meledak. Kekaisaran Luo Star telah banyak menderita karena ini. Dengan demikian, itu juga pertama kalinya dia melihat alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi di depannya. Dia benar-benar heran. Sebelum Huo Yuhao membawanya kembali, Su Jiujiu tidak berharap Huo Yuhao begitu cepat meskipun dia memiliki harapan yang tinggi untuknya. Nilai alat jiwa semacam itu tidak bisa diukur di permukaan. Ini akan memiliki efek penting pada pengembangan keahlian Star Luo Empire dalam alat jiwa. Duk, apakah kamu mengatakan bahwa Wang Yiheng dibunuh oleh Huo Yuhao dan rekan-rekannya? Suara Su Jiujiu terdengar lebih bernada tinggi. White Tiger Duk menceritakan semua yang telah dilihatnya sebelumnya padanya. Dai Hao mengangguk. Belum lagi Su Jiujiu tidak percaya. Dia juga tidak akan yakin jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi. Beberapa sage jiwa dan kaisar jiwa benar-benar berhasil membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 yang juga seorang titlet Douluo. Pada saat yang sama, Empyrean Blaze, yang berada di peringkat 12 di antara alat-alat jiwa kelas 9, juga hampir hancur. Hasil seperti itu tidak akan mengejutkan jika beberapa titlet Douluo bertanggung jawab untuk itu. Namun, berapa umur Huo Yuhao dan yang lainnya? Usia rata-rata mereka bahkan mungkin belum 20 tahun. Bakat dari Shrek Academy ini menunjukkan kekuatan mereka dengan melakukan keajaiban lain. Pada saat yang sama, mereka membuktikan nilai mereka kepada semua individu yang kuat dari Kekaisaran Luo Star. Su Jiujiu terengah-engah dan tidak mengeluarkan suara untuk beberapa waktu. Dia tidak percaya hal seperti itu terjadi. Malam ini bahkan kurang damai dari malam sebelumnya. Dia benar-benar melakukannya. Kemampuannya. Su Jiujiu selalu menganggap Huo Yuhao sangat mengesankan. Dia telah, pada 2 kesempatan, menyaksikan pertunjukan Huo Yuhao di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Selain itu, dia bahkan secara pribadi telah melawannya sebelumnya. Namun, baru sekarang dia menemukan bahwa pemahaman masa lalunya tentang dirinya benar-benar milik masa lalu. Saat ini, Huo Yuhao berada di luar jangkauan pemahamannya. Dia adalah sage jiwa yang bahkan belum berusia 20 tahun, tapi dia adalah orang yang memimpin misi pembunuhan melawan titlet Douluo. Duk, apakah kamu tahu bagaimana mereka melakukannya? Su Jiujiu menelan ludahnya dan bertanya dengan susah payah. Pertanyaan yang sama ada di kepala komandan senior lainnya dari Kekaisaran Bintang Luo. Dai Yueheng dan Dai Luoli berdiri di belakang Dai Hao sekarang. Mereka juga menerima berita tentang apa yang terjadi segera. Dai Yueheng sekarang sangat bingung. Dia juga dari Akademi Shrek, dan juga siswa berprestasi di halaman dalam Akademi Shrek. Namun, dia juga tidak percaya sekarang. Dia jelas tahu bahwa baik dia maupun tim perwakilan yang telah dibentuknya dengan Ma Xiao Tao tidak mungkin mencapai sesuatu seperti ini. Mereka setidaknya 5 tahun lebih tua dari Huo Yuhao dan yang lainnya, tetapi kemampuan mereka secara keseluruhan jauh di belakang. Dai Hao menghela nafas dan menjawab, "Aku hanya menyaksikan apa yang terjadi pada akhirnya. Namun, aku percaya bahwa Yuhao dan yang lainnya bergantian menyerang sepanjang seluruh pertarungan. Mereka berhasil melepaskan kekuatan bertarung semua orang ke ekstrim melalui ritme yang efektif. Ini menyebabkan kekuatan Wang Yiheng terus terkuras. Dia hanya melepaskan kekuatan penuhnya pada akhirnya. Di antara mereka semua, 4 memainkan peran yang sangat penting. Mereka adalah Su Sanxi, Jiang Nanan, Huo Yuhao dan Ji Juan. Dia menceritakan semua yang dia lihat. Ketika mereka menyaksikan dari jauh sebelumnya, mereka berhasil menangkap Su Sanxi melepaskan domain emas Suanunya sebelum menggunakan Turtle God Strike untuk menetralkan Empyrean Blazing Bull. Setelah itu adalah kunci tulang lunak Jiang Nanan dan tubuh emas tak terkalahkan, serta serangan habis-habisan Huo Yuhao. Serangan telapak tangan Huo Yuhao adalah yang paling penting. Sisanya hanya melemahkan Wang Yiheng. Tapi serangan Huo Yuhao benar-benar menghancurkan Empyrean Blaze karya Wang Yiheng dan memberikan pukulan fatal. Aku mendengar bahwa itu adalah keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri oleh Huo Yuhao. Itu bahkan mengandung kekuatan emosinya.
Itu harus menjadi keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri yang merupakan kombinasi dari jiwa dan kekuatan spiritualnya. Ketika dia melepaskan serangan itu, aku bisa merasakan medan kekuatan aneh di sekitar tubuhnya. Aku bahkan tanpa sadar tertarik. Meskipun saat itu malam hari, rasanya seolah-olah langit telah berubah warna ketika dia melepaskan serangan itu. Hanya saja segala sesuatu tampaknya telah berubah menjadi ketiadaan saat dia melepaskan serangannya. Sinar merah menyala dari tubuh Wang Yiheng. Jika aku tidak salah, sorotan lampu merah itu seharusnya untuk tujuan perlindungan. Namun, itu dihancurkan oleh serangan Huo Yuhao sebelum Wang Yiheng dipukul. Empyrean Blaze milik Wang Yiheng kehilangan sebagian besar kendali setelah dia dipukul. Setelah itu, sepertinya ada tombak yang ditembakkan dari kepala Huo Yuhao, yang menembus tengkoraknya dan memberinya luka berat. Pada saat itu, luka Wang Yiheng sudah sangat serius. Kemudian, Ji Juan muncul dan menggunakan pedangnya untuk menusuk luka yang diciptakan Huo Yuhao. Ini sepenuhnya mengakhiri hidup Wang Yiheng. Yang aku perhatikan adalah mereka berkoordinasi dengan sangat baik satu sama lain, melepaskan gelombang demi gelombang serangan. Mereka saling melengkapi dengan sangat baik. Aku pikir harus ada guru jiwa tipe kontrol di antara mereka. Setelah itu adalah serangan Huo Yuhao. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang jelas ketika dia melepaskan serangannya. Namun, aku bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bertarungnya yang terbesar dilepaskan pada saat itu. Itu adalah kunci untuk membunuh Wang Yiheng. Setelah mendengarkan analisis Duk Harimau Putih, Dou Luo berjudul yang juga menyaksikan semuanya mengangguk setuju. Seperti yang disebutkan oleh White Tiger Duk, Huo Yuhao tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi di negara bagian itu. Itu juga serangan telapak tangannya yang benar-benar mengalahkan Wang Yiheng. Bahkan Wang Yiheng tidak akan mengharapkan itu. Mereka bisa berhasil sebagian karena rasa puas diri Wang Yiheng. Kalau tidak, mengapa dia tidak menggunakan Invincible Barrier dan pelindung jiwa? Dia pasti sangat percaya diri dengan serangannya sendiri. Sangat disayangkan bahwa kepercayaan dirinya adalah alasan kematiannya. Su Jiujiu tertegun, dan bergumam pada dirinya sendiri, Yuhao, aku tidak berharap kamu sudah mencapai tingkat seperti itu. Duk, jika kamu berbicara tentang master jiwa tipe kontrol, orang itu pasti Huo Yuhao. Pertama kali aku bertemu dengannya, ketika dia baru berusia 12 atau 13 tahun, dia sudah menjadi guru jiwa tipe kontrol. Deteksi spiritualnya dapat menyatukan rekan satu timnya, dan dia dapat berbagi informasi yang akurat tentang musuh dengan rekan satu timnya. Ini sangat efektif dalam menangkal kekuatan bertarung musuh. Dai Yueheng harusnya yang paling sadar akan hal ini. White Tiger Duk mengalihkan perhatiannya kepada putranya, dan Dai Yueheng segera mengangguk dan menjawab, "Yang mulia benar. Ketika aku pertama kali berkompetisi di turnamen duel jiwa dengan Huo Yuhao, dia selalu muncul sebagai master jiwa tipe kontrol. Deteksi spiritualnya sangat kuat. Itu seharusnya lebih kuat sekarang daripada sebelumnya." Duk Harimau Putih mengangguk, dan ada ekspresi kagum di wajahnya. Tidak heran dia adalah master masa depan dari Paviliun Dewa Laut. Tidak heran dia bisa menjadi tetua termuda di Akademi Shrek pada usia yang begitu muda. Su Jiujiu bertanya, "Duk Harimau Putih, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pandangan dingin melintas di mata Duk Harimau Putih dan dia berkata, "Jenazah Wang Yiheng di tiang bendera di luar pangkalan untuk dilihat semua orang. Pada saat yang sama, aku ingin kamu mengirim beberapa orang untuk membawa alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi kembali untuk tujuan penelitian, Yang Mulia." "Baik." Su Jiujiu segera mengakui kata-katanya. Huo Yuhao tidak tertarik dengan tebakan atau pengaturan kekaisaran bintang Luo. Ketika dia kembali ke tendanya, dia segera memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan jiwanya beredar. Meskipun ia sangat terkuras sebelumnya, serangan terakhirnya melalui tombak naga emas telah membantu mengisi kembali dirinya dengan menyerap beberapa kekuatan jiwa Wang Yiheng yang sangat besar. Tombak naga emas milik Wang Qiwer menakutkan dalam arti bahwa itu bisa menyerap energi kehidupan dan kekuatan jiwa musuh untuk mengisi kembali kekuatan tempur pemiliknya. Meskipun Huo Yuhao tidak sepenuhnya mewarisi kemampuannya, dia jauh lebih melengkapi tombak naga emas setelah pengorbanan Wang Qiwer. Dia bahkan lebih terkuras dalam hal kekuatan spiritualnya, terutama setelah dia mengalami efek samping dari Hao Dong Palm. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan sosok Wang Donger. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh kerinduannya pada wanita itu hanya bisa dipahami olehnya. Dia tidak bisa fokus bahkan setelah duduk di tempat tidur untuk waktu yang lama. Untuk beberapa alasan, dia semakin merindukannya hari ini. Mungkin itu karena serangan telapak tangannya telah melepaskan kekuatan bertarungnya yang terbesar.
Sebenarnya, Huo Yuhao tahu bahwa mundur dari tubuh Wang Yiheng setelah dia menyerang telah menyakitinya. Jika ini adalah masa lalu, dia mungkin kehilangan lengannya. Serangannya dengan baik dan benar-benar menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun, dia memiliki bagian dari kekuatan naga emas sejak dia bergabung dengan Wang Qiwer. Kekuatan dan keuletan fisiknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini sebabnya dia merasa sangat bersalah terhadap Wang Qiwer pada saat yang sama ketika dia merindukan Wang Dong'er. Dua emosi ini terus merusak pikiran dan laut spiritualnya. Di bawah keadaan seperti itu, bahkan keempat rohnya tidak berguna baginya. Dia hanya bisa menangani ini sendiri. Huo Yuhao menjatuhkan diri keranjangnya dan menutup matanya dengan erat. Dia tampak sangat pucat, dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Dia benar-benar tampak seperti tidak bisa bertahan lagi. Kerinduannya akan Wang Dong'er terlalu besar. Itu benar-benar membuatnya kewalahan. Dong'er, apakah kamu benar-benar hidup? Dia sebenarnya selalu memiliki pemikiran dalam benaknya, apa yang harus dia lakukan jika sekte dan wakil sekte Clear Sky Sekte hanya mengatakan kebohongan padanya? Inilah yang dia takuti. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menjauh dari pemikiran seperti itu, dia akan diliputi ketakutan setiap kali dia memiliki pemikiran seperti itu. Tidak bisa melihat Wang Dong'er selamanya? Apa yang mungkin lebih menakutkan dari itu? Dong'er, 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 Huo Yuhao mengerang pelan. Dong'er, jika kamu benar-benar meninggalkan dunia ini, maka bawalah aku bersamamu. Jangan tinggalkan aku sendirian di dunia ini untuk menderita. Dong'er, aku sangat merindukanmu. Air mata mengalir di sudut matanya. Para komandan senior Angkatan Darat Barat Laut Star Luo Empire tidak bisa membayangkan bahwa pahlawan muda di hati mereka benar-benar menggeliat di tempat tidurnya sekarang sambil menangis air mata kesakitan. Huo Yuhao bahkan tidak jernih sekarang. Tirai ke tendanya terbuka, dan sesosok tubuh tinggi dan ramping berjalan ke tendanya. Saat dia mendengar erangan Huo Yuhao, tubuhnya berubah sedikit kaku. Namun, setelah itu, dia terus berjalan menuju Huo Yuhao. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah dia merasa sulit untuk berjalan. Namun, dia tiba-tiba mengambil langkahnya saat dia mendekati ranjang Huo Yuhao. Dia dengan cepat datang ke sisinya dan duduk di samping tempat tidurnya. Air matanya sudah membasahi selimutnya. Indera Huo Yuhao biasanya sangat akut, tetapi saat ini, dia sebenarnya tidak tahu bahwa ada orang lain di tenda. Dia terus menggeliat dan mengerang kesakitan. Wajahnya sangat pucat, dan ember air mata dan keringat sudah menyatu saat mengalir di pipinya. Jari-jari lembut mengusap dahinya dengan lembut. Gerakan jari-jari itu tampak agak kaku dan kaku. Keringat Huo Yuhao membasahi jari-jari putih dan lembut. Jari-jarinya tampak sedikit bergetar, dan ada sedikit kehangatan dari mereka. Wanita di tenda itu bergidik sedikit, dan juga sedikit terkejut. Dong'er, jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba, Huo Yuhao mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Dia heran, dan ingin menarik tangannya. Namun, cengkeramannya sangat kencang. Dia tidak berjuang, tetapi dia bisa merasakan bahwa tangannya sedingin es. Dingin sekali sampai ke titik yang menakutkan. Seolah-olah dia telah kehilangan semua kehangatan di tubuhnya. Jangan bilang bahwa dia selalu kesakitan setelah menggunakan haodong palmnya. Itu aneh, tapi Huo Yuhao menjadi tenang setelah meraih tangannya. Dia berhenti menggigil, tetapi dia masih bergumam sendiri. Namun, rasa sakitnya jelas telah berkurang secara signifikan. Dia benar-benar menyedihkan. Aku tidak pernah berpikir seseorang bisa menjadi seperti ini karena terlalu mencintai seseorang. Namun, mengapa ia mengubah cintanya menjadi keterampilan? Kenapa dia tidak pergi dan mencari kekasihnya? Tidak jauh di luar tenda, ada seseorang berjongkok di sudut yang gelap. Orang ini menyaksikan ketika dia berjalan ke tenda. Senyum tipis menyebar di wajahnya. Dia perlahan berdiri. Sepertinya dia tidak perlu berjaga-jaga lagi. Dia tidak keluar, bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini berjalan keluar dari sudut. Bukankah dia pertahanan abadi, Susanshi? Huo Yuhao menderita serangan balik dari haodong palmnya, dan tubuhnya sangat lemah. Susanshi mengerti ini yang terbaik. Inilah sebabnya dia mengikuti Huo Yuhao kembali dan berjaga di luar tendanya sebagai sarana untuk melindunginya. Namun, wanita itu telah berada di tenda untuk waktu yang lama tanpa pergi. Sepertinya dia tidak perlu melanjutkan perlindungannya selama sisa malam itu. Dia diam-diam pergi tanpa mengeluarkan suara.
Di dalam tenda, Huo Yuhao sudah tenang. Napasnya menjadi lebih berirama, dan dia tidak lagi menggigil. Kadang-kadang, dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia jelas tidak terlalu kesakitan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang erat-erat ke jari-jarinya yang lembut. Seolah-olah dia meraih rumput yang menyelamatkan jiwa. Dia tidak akan melepaskan tangannya. Perlahan-lahan, senyum puas muncul di wajahnya. Dia tertidur. Setelah ini, cahaya bulan bersinar dari luar jendela. Dari tempat dia duduk, dia melihat profilnya. Dia hanya di sini karena dia khawatir tentang dia, dan ingin tahu tentang kondisinya. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat pergi sekarang. Dia pasti bisa menarik tangannya ke belakang, tetapi dia takut menyakitinya, jadi dia tidak melakukannya. Dia juga tidak melakukan hal lain. Dia hanya memegang erat-erat tangannya dan menggeliat di tempat. Dia jatuh lebih dalam dan lebih dalam ke dalam tidurnya. Ini adalah bakat generasi yang membuat semua orang kagum. Ekspresi pahit muncul di wajahnya. Jadi dia sebenarnya rapuh di balik permukaan. Sepertinya dia telah memberi terlalu banyak untuk mencapai kekuatan apapun yang dia miliki. Tapi mengapa dia bisa tenang setelah meraih tanganku? Apakah karena dia merasa terhibur? Dia mengambil sapu tangan dengan tangannya yang lain dan mengoleskan keringat di kepalanya. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia melakukan sesuatu yang intim seperti miliknya. Dia tampak jelas kurang tegang setelah dia menyeka keringatnya. Seolah-olah dia memiliki semacam kekuatan magis yang membantunya untuk tenang. Tangannya mulai mendapatkan kembali kehangatan, dan dia berhenti memegang erat-erat. Tubuhnya juga bergerak dengan lebih mudah. Dia terus menyeka keringatnya. Perlahan, dia meletakkan sapu tangannya ke satu sisi, dan mulai membelai rambutnya dengan lembut. Dia tidak terlihat terlalu buruk. Garis-garis di wajahnya halus, dan bulu matanya panjang. Ada sedikit kemerahan di pipinya sekarang dan energi kehidupan yang dia keluarkan tampaknya lebih kuat daripada orang lain. Tanpa disadari, dia menjadi sedikit linglung. Sama seperti dia dalam keadaan linglung, dia perlahan-lahan melemahkan cengkeramannya di tangannya. Oh, akhirnya aku bisa pergi. Dia menarik tangannya dengan lembut, yang sudah tertutup keringat. Namun, dia secara tidak sadar mengepalkan tinjunya, seolah ingin mempertahankan kehangatan yang dia rasakan di tangannya. Setelah dia menarik tangan yang telah dia tempatkan di kepalanya, dia diam-diam berdiri. Dia masih tidur dengan sangat tenang, dan tidak bergerak sama sekali. Dia diam-diam berjalan menuju pintu keluar tendanya. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa membantu tetapi kembali setiap langkah. Napasnya masih berirama seperti biasa. Tidak ada perubahan. Akhirnya, dia sampai di pintu keluar. Dia berbalik dan menatap tajam ke dalam. Seseorang yang begitu gigih dalam cinta seperti dia harus menjadi pria yang baik. Selamat malam, pria baik. Pagi. Sinar matahari yang hangat menyinari wajah Huo Yuhao melalui jendela. Panas menyentaknya dari tidurnya. Saat dia membuka matanya dan merasakan sinar matahari yang menyilaukan, dia secara tidak sadar menggunakan tangannya untuk menutupi matanya. Oh, sudah terlambat. Kenapa aku belum bangun? Biasanya, dia sudah berkultivasi di tempat tidur saat ini. Saat dia duduk, semua yang terjadi malam sebelumnya dengan cepat muncul di pikirannya. Huo Yuhao tanpa sadar melihat cincin Starlink Sapphire-nya. Di cincinnya ada lebih dari 10 alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Ya, kami tidak hanya berhasil mencuri alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi tadi malam. Kita seharusnya membunuh Matbul Doluo juga. Aku menggunakan Haodong Palm aku. Setelah aku kembali, aku merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi mengapa aku tidak merasakan apa-apa sekarang? Di masa lalu, dia tidak bisa pulih dalam satu malam setelah melepaskan Haodong Palm-nya. Dia membutuhkan periode waktu untuk sepenuhnya pulih. Lebih jauh lagi, dia akan selalu sangat pusing pada hari berikutnya. Namun, dia dipenuhi dengan energi sekarang, dan tubuhnya benar-benar nyaman. Tidak ada efek samping. Seolah-olah dia memiliki tidur malam yang sempurna, dan bahkan ketiduran. Aneh. Setelah menggaruk kepalanya, Huo Yuhao berdiri dan berjalan keluar dari tendanya. Matahari bersinar cerah hari ini, dan udaranya sangat menyegarkan. Ketika dia menarik napas dalam-dalam, udara segar menyehatkan tubuhnya, dan dia merasa sangat energik. Huo Yuhao sedikit geli ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku merasa begitu santai?
Dan mengapa aku dalam suasana hati yang baik? Namun, dia tidak punya jawaban. Tidak peduli apa jenis makanan yang dia konsumsi, mereka tidak dapat meningkatkan moodnya ke tahap seperti itu. Namun, dia merasa sangat baik hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Dia mengerutkan alisnya dan merenungkan. Dia secara halus bisa mengingat bahwa dia sedang kesakitan luar biasa saat itu. Namun, Wang Dong'er tampaknya telah tiba setelah itu dan menghiburnya, mengurangi kerinduannya padanya dan rasa sakit yang dia alami. Setelah itu, rasa sakitnya hilang, dan dia tertidur dengan nyenyak. Dong'er, apakah kamu benar-benar datang? Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar. Jangan bilang Dong'er selalu bersembunyi di sisiku dan dia datang saat aku kesakitan? Untuk menghiburku? Ini Dong'er. Pasti dia. Aku pasti merasakan auranya. Dia tiba-tiba berbalik dan kembali ke tendanya. Dia melompat ke tempat tidurnya dan mengambil napas dalam-dalam, mencari aroma Wang Dong'er. Namun, aroma apa yang akan tersisa setelah 1 malam? Hanya ada bau sendiri di tempat tidurnya. Apakah aku hanya berhalusinasi? Rasa kekecewaan yang kuat membuat Huo Yuhao mengepalkan tinjunya. Namun, pada saat inilah perhatiannya terpojok. Dia secara tidak sadar mengulurkan tangannya dan mengambil sapu tangan persegi. Sapu tangan ini terbuat dari sutra dan terasa sangat lembut. Rasanya seperti kulit seorang gadis muda, dan ada noda keringat di atasnya. Itu bukan milik aku. Itu jelas milik seorang wanita. Huo Yuhao melihat sapu tangan beberapa kali. Tidak ada tanda-tanda di sana. Hanya ada aroma lembut yang berasal darinya. Wang Dong'er. Ini benar-benar seperti aroma Wang Dong'er. Jangan bilang bahwa perasaan aku benar. Dong'er itu benar-benar datang semalam untuk merawat dan menghiburku? Dan dia membantu aku keluar dari rasa sakit aku? Huo Yuhao berubah sedikit gelisah, dan bahkan tidak mampu mengendalikan diri. Dia menarik sapu tangan ke dekatnya, dan bibirnya sedikit gemetar. Tapi kenapa? Dong'er, mengapa kamu tidak muncul di hadapanku? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu? Di tenda yang berlawanan, Tang Wutong sedang tidur nyenyak sekarang. Dia tidak berkultivasi malam sebelumnya. Setelah kembali, dia dengan cepat tertidur lelap. Bahkan ada sedikit senyum di wajahnya sekarang. Judul-judul yang diperoleh Huo Yuhao dan yang lainnya dengan cepat diberikan kepada mereka. Bahkan tidak ada izin yang dicari dari keluarga Kekaisaran Star Luo Empire. Tidak peduli apakah itu diterima, semua orang selain Huo Yuhao dianugerahi gelar Baron. Huo Yuhao dianugerahi gelar Viscount. Meskipun gelar Baron dan Viscount adalah 2 judul yang paling buruk dalam sistem gelar kebangsawanan, gelar mereka dapat diwariskan. Ini membuat mereka berbeda. Ini berarti bahwa generasi masa depan mereka dapat menikmati gelar yang sama. Namun, mereka tidak diberi tanah untuk kontribusi mereka. 10 juta koin jiwa emas diberikan langsung kepada Huo Yuhao. Hadiah uang sebesar itu hampir tidak cukup baginya untuk membeli alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. 10 juta? Jika Kekaisaran Sanmun tahu tentang hal itu, mereka akan marah. Hanya materialnya saja yang harganya lebih dari 10 juta. Namun, mengingat kontribusi mereka, hadiah yang diberikan oleh Kekaisaran Bintang Luo dianggap lumayan. Setelah sarapan, Duk Harimau Putih secara pribadi datang untuk mengunjungi Huo Yuhao. Dia terkejut menemukan bahwa Huo Yuhao berbeda dari bagaimana dia selama beberapa hari terakhir. Dia penuh energi sekarang, seolah-olah dia telah diberi kehidupan baru. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia sudah membersihkan diri dan berganti pakaian jadi bersih. Bangsawan tinggi. Huo Yuhao menerima Duk Harimau Putih. Yuhao, kali ini kamu mendapat jasa besar. Apa kabar? Tanya Wai Tiger Duk dengan ramah. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, aku sudah baik-baik saja. Permintaan maaf untuk semalam. Aku selalu menderita efek samping setelah menggunakan keterampilan jiwaku yang diciptakan sendiri. Wai Tiger Duk mengangguk dan berkata, senang sekali kau baik-baik saja. Kamu telah diberi gelar, yang merupakan keputusan yang aku dan Yang Mulia pilih setelah kami membahasnya satu sama lain. Kami telah menurunkan nilai hadiah kamu terutama karena kami harus memperhitungkan perasaan prajurit kami. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, kami akan melaporkan apa yang telah kamu lakukan kepada Yang Mulia. Aku percaya dia akan memiliki hadiah lain untuk kamu.
Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja dengan yang lain. Sudah cukup baik bahwa aku telah menjadi Viscount." Apakah dia benar-benar hanya menghargai gelar Viscount dan yang turun-temurun? Dia sudah mengambil langkah pertamanya. Dai Hao tersenyum dan berkata, "Ya, sebagai Viscount, kamu juga dapat memberikan gelar kepada istri dan ahli waris kamu. Mengingat kemampuan kamu, potensi kamu tidak terbatas selama kamu bersedia untuk melayani kekaisaran." Mata Huo Yuhao menjadi cerah ketika dia mendengar bahwa istri dan anak-anaknya juga akan diberi gelar. Namun, dia dalam suasana hati yang baik hari ini, dan berhasil menyembunyikan emosinya. "Duk, apakah alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi telah dikembalikan ke Star Luo Empire?" "Ya, sudah dikirim kembali. Setelah waktu ini, aku percaya bahwa pertahanan Kekaisaran Sanmun akan menjadi lebih ketat. Wang Yiheng telah terbunuh, yang merupakan pukulan besar bagi mereka. Apa rencana lain yang kamu miliki di masa depan?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Aku akan terus mengganggu mereka. Selama aku menjaga mereka tetap hidup dan menghabiskan energinya, aku akan bisa mensurvei Dewa Kematian." White Tiger Duke mengerutkan alisnya dan berkata, "Kamu masih ingin mensurvei Dewa Kematian? Kamu tidak bisa melakukan itu terlalu berbahaya." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Duke, jangan khawatir. Sebelum aku sepenuhnya percaya diri, aku tidak akan mengambil risiko." "Apa reaksi Kekaisaran Matahari Bulan?" Dai Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka belum bereaksi. Aku tidak sabar menunggu mereka melakukan sesuatu. Yang terbaik adalah jika mereka ingin membalas dendam." Setelah mendengar kata-katanya, mata Huo Yuhao berkedip. Dia segera tahu bahwa Duke Harimau Putih akan datang dengan semacam rencana untuk melengkapi rencananya sendiri. Tidak heran Duke Harimau Putih begitu terkenal. Meskipun Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sanmun kuat, penguasa jiwa Star Luo Empire tidak akan takut pada mereka jika mereka terlepas terlalu jauh dari sistem pertahanan yang didirikan di pegunungan Mingdou. White Tiger Duke secara alami berharap bahwa Legiun Insinyur Jahat Tiran Soul akan kehilangan ketenangan mereka setelah kematian Wang Yiheng, mendorong mereka untuk menyerang. Namun, sepertinya pemimpin di pegunungan Mingdou mampu menahan godaan seperti itu. Sepertinya semuanya sangat tenang di Kekaisaran Sanmun. Huo Yuhao bertanya, "Duke, aku akan melakukan perjalanan lain dan mengamati apakah mereka telah mengubah pengaturan alat jiwa pengawasan mereka." White Tiger Duke mengangguk dan berkata, "Hati-hati." "Baik." Huo Yuhao baik-baik saja mengamati mereka dari kejauhan, mengingat kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Alat pengintai jiwa tidak peka terhadap kekuatan spiritual. Setelah 1 jam, Huo Yuhao membawa kembali berita yang akurat. Semua alat pengintai jiwa milik Sanmun Empire telah ditarik kembali ke arah pegunungan Mingdou. Kali ini, dia tidak berhasil menemukan alat jiwa sama sekali, meskipun dia tidak tahu apakah itu karena Kekaisaran Sanmun telah menarik mereka semua kembali. Dengan cara ini, pengawasan Kekaisaran Sanmun pada pasukan Star Luo Empire akan berkurang secara signifikan. Setelah menerima berita ini, Duke Harimau Putih senang. Dengan Huo Yuhao di sekitar, mereka tidak lagi tanpa informasi. Melaporkan. Suara cemas bisa terdengar dari luar. "Masuk." White Tiger Duke, yang dalam suasana hati yang baik, menunjuk ke arah Huo Yuhao. Dia memberi sinyal kepada Huo Yuhao untuk duduk dan beristirahat. Huo Yuhao tidak berdiri pada upacara. Dia duduk di samping kursi White Tiger Duke. "Duke, kecerdasan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi." Seorang tentara bergegas masuk dan berlutut dengan satu lutut di depan Duke Harimau Putih sebelum memberikan sepucuk surat kepadanya. "Kecerdasan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi?" Akhirnya di sini, Huo Yuhao dan White Tiger Duke tersentak. Situasi di Kekaisaran Jiwa Surgawi sangat penting bagi Kekaisaran Luo Star. Itu bisa mempengaruhi seluruh perang. Dai Hao cepat merobek surat itu. Dia hanya memindai beberapa kali sebelum ekspresinya berubah, dia menjadi pucat. Tangannya yang memegang surat itu mulai bergetar. Huo Yuhao, yang baru saja duduk, juga segera berdiri. Dari ekspresi Dai Hao, dia bisa mengatakan bahwa situasi di Heavenly Soul Empire tidak baik. "Kamu bisa pergi dulu." Dai Hao berusaha menekan perasaannya sendiri dan melambai ke prajurit. Tentara itu mundur, dan hanya dia dan Huo Yuhao yang tersisa di tenda. Huo Yuhao tidak menyelidiki lebih jauh. Pada titik ini, mungkin Duke Macan Putih perlu tenang. Jika Duke Harimau Putih bisa mengungkapkan apapun,
dia akan memberitahu Huo Yuhao segalanya. Yuhao, seluruh benua Douluo mungkin mengalami bencana kali ini. White Tiger Duke menghela nafas dan memberikan surat itu kepada Huo Yuhao. Setelah mendengar kata-katanya, hati Huo Yuhao tenggelam. Setelah menerima surat itu, dia membacanya. Ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi, Heavenly Dou City, telah ditempati oleh Kekaisaran Sun Moon. Lebih dari sepertiga wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi telah diambil alih, dan Kekaisaran masih diserbu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Segala sesuatu di sebelah barat Heaven Dou City telah mendarat di tangan Kekaisaran Sun Moon. Pemimpin sekte tubuh, Dubushi, telah terluka parah, dan kami tidak yakin apakah dia akan selamat. Sekte tubuh telah kehilangan setengah dari anggotanya dan 4 dari 6 legiun penguasa jiwa Kekaisaran Jiwa Surgawi telah dihancurkan. 2 yang tersisa melindungi keluarga Kekaisaran, yang mundur ke timur. Kekaisaran Sun Moon telah mengerahkan lebih dari 300.000 tentara, termasuk 7 legiun insinyur jiwa. Terlepas dari Evil Tiran Soul Engineer Legion, legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas lainnya semuanya terlibat dalam misi ini. Gereja Roh Kudus telah mengerahkan banyak tuan jiwa jahat untuk membantu misi ini juga. Dubushi terluka oleh 2 tuan roh jahat. Salah satu dari mereka tampaknya adalah pemimpin Gereja Roh Kudus. The Ultimate Douluo, Long Xiayao, tidak muncul. Saat ini, Kekaisaran Jiwa Surgawi dikutuk. 2 legiun penguasa jiwa yang tersisa yang kita miliki dan bala bantuan dari Kekaisaran Douling sedang merencanakan pertemuan dengan pasukan apapun yang tersisa yang kita miliki. Ekspresi Huo Yuhao berubah setelah membaca isi surat itu. Meskipun dia bisa menebak di mana Kekaisaran Sun Moon akan menyerang, dia tidak berharap serangan mereka begitu ganas. Sejak awal perang, hanya beberapa minggu telah berlalu. Namun, ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi sudah jatuh. Penting untuk dicatat bahwa Heaven Dou City adalah kota besar pertama di benua itu sejak 10.000 tahun yang lalu. Itu sama terkenalnya dengan kota Luo Kekaisaran Bintang Luo. Hanya dalam beberapa minggu, kota sudah jatuh. Pertahanan Kekaisaran Jiwa Surgawi telah hancur. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dengan kecepatan seperti itu, Sun Moon Empire akan memakan waktu paling lama setengah hingga 1 bulan untuk sepenuhnya menempati Heavenly Soul Empire. Ketika itu terjadi, mereka tidak hanya dapat mengancam perbatasan Star Luo Empire dan Douling Empire, tetapi mereka bahkan dapat mengancam Akademi Shrek yang berada di pusat 3 kerajaan. Duke Harimau Putih dan Huo Yuhao keduanya diam di tenda. Situasi seperti itu lebih buruk dari yang mereka harapkan. Yuhao, apa yang harus kita lakukan? White Tiger Duke tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar pertanyaannya, Huo Yuhao tahu bahwa bahkan White Tiger Duke sudah mulai panik, meskipun dia biasanya sangat tenang. Kekuatan Star Luo Empire semua terkonsentrasi di barat, tetapi mereka ditahan di sini oleh Kekaisaran Sun Moon karena pegunungan Mingdou. Dengan situasi seperti itu, Duke Harimau Putih tidak punya banyak pilihan. Namun, tidak ada satupun pilihan yang memungkinkan dia untuk sepenuhnya berurusan dengan situasi yang mereka hadapi. Mundur. Jika Kekaisaran Sun Moon mencoba memaksa mereka melewati pegunungan Mingdou, kita akan kehilangan banyak wilayah. Warga kami juga tidak punya cukup waktu untuk mengungsi. Terus bertarung langsung dengan Kekaisaran Sun Moon adalah pilihan yang buruk juga. Menyerang? Melawan Dewa Kematian, masuk tanpa rencana adalah bunuh diri. Kita mungkin mengorbankan banyak nyawa dan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki tanpa membuat kemajuan. Setelah kerugian kita menjadi terlalu parah, apa yang harus kita lakukan untuk melawan Kekaisaran Sun Moon? Simpan Kekaisaran Jiwa Surgawi? Apa yang harus disimpan? Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan Kekaisaran Luo Star jika semua kekuatan kita pergi untuk memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi? Jika pasukan Star Luo Empire memperkuat Heavenly Soul Empire tanpa menjaga Star Luo City, bagaimana kita bisa bereaksi jika kita secara langsung terancam oleh invasi dari pasukan elit Kekaisaran Bulan Matahari dari selatan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bermunculan di kepala White Tiger Duke. Namun, dia tidak bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ini sebabnya dia bertanya pada Huo Yuhao. Sama seperti yang diprediksi Huo Yuhao, Duke Harimau Putih dalam keadaan panik sekarang. Tiba-tiba, gorden dibuka, dan Putri Jiu-Jiu yang pucat masuk. Begitu dia masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Adipati, apa yang harus kita lakukan?"